Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Ya, Waalaikumsalam. eh, siapa tadi yang pergi beli nasi kuning? Adam ya? Nggak bisa nitip, Sadam. Yang jawab kunyah. Baik, teman-teman. Pandi itu ya. Nah, oke teman-teman. Pagi ini saya nggak tanya-tanya lagi siapa yang sudah sarapan ya. Besar harapan sudah mengisi kampung tengah nih biar bisa fokus konsentrasi. Silahkan air minumnya direfill ya. Yang mau sholat duha silahkan. Boleh 5 sampai 8 menit. Pak. Oke, pagi ini adalah pertemuan kita untuk rancangan aktualisasi yang terakhir. Ya, oh masih ada Jumat lagi. Oke, masih ada Jumat. Nah, teman-teman, kemarin itu di angkatan berapa itu ya? Sudah ada yang ujian. Silahkan dicatat apa yang saya bisa kasih, gitu ya. Yang pertama, hmm, mumpung sama masih ingat ya. Jadi yang pertama itu, teman-teman, tiap-tiap penguji itu punya ciri khas masing-masing, ya. Tidak boleh banyak membantah ketika penguji menyarankan, ya. Pokoknya jawabannya iya, baik, siapa, baik ibu, itu aja ya. Itu kan salah satu bentuk etika dan juga sebenarnya tujuan dari penguji itu untuk menyempurnakan rancangan aktualisasi teman-teman. Jadi tolong gelasnya dikosongkan ya. Gelasnya dikosongkan ini dalam arti apa? Menerima semua apa yang disarankan tanpa banyak bertanya. Oke? Kalau toh dirasa kurang masuk di logika, ya mungkin nanti kita bisa japri atau bisa WhatsApp ke saya karena saya yang nantinya akan mendampingi teman-teman di dalam ruang ujian. Oke? Kemudian tolong untuk kata pengantar teman-teman ya. Bagian kata pengantar itu ucapan terima kasih. Nah, kalau dari penguji yang kemarin mintanya ucapan yang pertama adalah berterima kasih kepada Pati. Oke, ya. Jadi atasan tertinggi kalian dulu di kabupaten, habis Pak Bupati, mungkin Sekda, kemudian kepala dinas instansi kalian ya. Jadi kemarin ada yang tidak melampirkan terima kasih kepada pemerintah daerah itu di komplain. Oke, yang berikutnya. Nah, tolong review benar-benar ketika teman-teman mau memasukkan undang-undang ya. Karena kemarin ada yang ditegur aturan pemerintahnya sudah yang masih yang lama ya, sedangkan sudah ada yang versi terbaru. Jadi dicek-cek lagi karena di bab 1 itu sering diperiksa bagian itu ya, kevalitan dari berita yang teman-teman angkat di bab 1. Oke. Selanjutnya, daftar pustaka paling belakang lagi nih. Daftar pustaka itu harus benar-benar sesuai dengan SOP penulisan, teman-teman. Ya, jangan asal comot terus pindahkan, kecuali bersifat link atau dari Google, HTTPS website itu tinggal copy paste. Tapi kalau dari buku, tahu kan kalau cara penulisan daftar pustaka waktu skripsi kan, nah itu silahkan diikuti karena banyak yang hasil pindahkan. Berikutnya di bab 2 kita pindah ke bab 2. Fokus pada diagram fishbone dan tahapan rancangan kegiatan. Karena rules-nya, teman-teman, aturannya di dalam ujian, peserta hanya boleh menyajikan isi PowerPoint-nya 8 menit. Oke, ya. Total jam ujian adalah 45 menit dengan pembagian penyajian dari peserta 8 menit, 10 menit penguatan dari mentor, 10 menit 15 menit penguatan dari penguji, 5 menit dari coach, closing statement 1 sampai 2 menit dari peserta latsar. Oke. Sisanya biasa kita ada trouble di dalam.
Kayak kemarin ada peserta atas nama Wirda, itu tidak bisa ikut ujian ya. Tuh, mungkin teman kalian kenal. Selanjutnya, siapa yang mentornya sama, itu akan masuk di ruang ujian dalam bentuk panel. Oke, jadi sekali masuk itu 2 orang, dengan mentornya 1 orang. Jadi di sini siapa yang mentornya sama? Ada? Saya sama Pandi, Bu. Supandi ya? Ya, Oke, nah itu nanti sekali masuk itu dengan mentor. Jadi 8 menit Pandi penyajian, langsung 8 menit Satria. Kemudian dikomentari sekaligus sama mentornya. Setelah mentor memberikan penguatan, baru dikasih penguji. Oke, habis itu di dalam ruang ujian itu sebenarnya kalau bisa sesuai dengan daftar teman-teman yang mau masuk. Cuman biasa di lapangan terkendala signal. Jadi siapa yang ready mentornya itu yang akan duluan kami dahulukan. Oke? Ya, jadi eh, kita punya grup kah yang isinya saya? Ada? Mas belum Satria? ada, Bu. Izin, belum ada. Ah, nanti buat terus masukan saya ya. Soalnya biasa kalau komunikasi lewat ketuanya nggak bisa. Saya maunya di WhatsApp. Ini lagi siap-siap, siap-siap gitu ya. Oke, silakan saya dimasukkan dalam grup. Kemudian, periksa kembali ketelitian penulisan, teman-teman ya. Kemarin cukup banyak yang di Word-nya itu ketelitian penulisannya kurang. Nah, eh, pada saat rancangan aktualisasi, jangan lupa, sudah dikirimkah Word-nya kalian? Belum ya, Mas Satria? Kirim apa, Bu? Izin. Kan nanti kalau mau ujian, sehari sebelum ujian, Oh, belum, Word belum, Bu. dan PowerPoint dikirim. Belum Belum, Bu. ya? Izin, belum. Ke PIC. Oke. Itu nanti eh, apa ya? Kemarin tuh bahasanya halaman pengesahan jangan dulu dilampirkan, ya. Pokoknya jangan dulu dilampirkan yang ada mentor, coach, dan penguji. Itu ya kata pengujinya. Tapi nggak tahu lagi kalau beda penguji lagi di kalian ya. Saya cuma ngambil garis-garis besarnya. Terus apa lagi yang harus saya ingat-ingat buat kalian? Ah, lampiran, tolong bedakan dokumentasi dan dokumen. Ya, ini berkelanjutan sampai di ujian aktualisasi habituasi nanti setelah rancangan ini ya sebulan kemudian. Penguji paling tidak suka dokumen didokumentasikan. Paham enggak? Jadi misalnya ada surat tugas atau surat keterangan bahwa Supandi benar-benar turun ngambil data. Dokumen itu difoto, dia enggak mau. Oke? Harus dia di-scan ya. Yang bersifat dokumen semua harus di-scan. Kalau dokumentasi berarti foto ya. Tolong, itu yang diwanti-wanti. Nah, penguji kita rata-rata menginginkan ketika klasikal nanti dia benar-benar melihat bukti fisik, teman-teman. Siapa yang mau pakai leaflet, pakai banner, itu segera dicetak ya, dibuat benar-benar. Jangan hanya di print di kertas HVS. Itu yang tidak menarik bagi dia, ya. Berarti tidak serius. Jadi kalau yang mau menggunakan banner, menggunakan leaflet, itu kan kertas leaflet beda ya, Mas Satria, Pandi ya. Nah, itu jangan pakai kertas biasa. Nah, jadi ciri khas dari semua penguji itu dia kutu-kutui nanti kita punya word-nya. Begitu tatap muka, ya kan? Mana ini, mana ini, mana ini. Jadi tolong runtut dan benar-benar ada buktinya. Oke? Nah, selanjutnya sebelum saya lupa, di diagram fishbone. Di diagram fishbone itu analisa benar-benar yang mana disebut dengan skill, yang mana disebut dengan man, mana disebut dengan environment, surrounding ya. Karena ada beberapa teman-teman itu yang salah menempatkan problem masalah di tulang ikan itu pada konsep tulang yang besarnya itu. Misalnya saya nggak bisa foto kemarin ya karena saya sebagai pengendali di ruangan ujian. Ini tolong dilihat-lihat lagi diagram fishbone-nya ya. Kemudian kita fokus ke tabel rancangan aktualisasi, rancangan tahapan aktualisasi. Di situ teman-teman, kalau nomor 1 melapor kepada mentor,
hubungkan dengan nilai-nilai ASN berakhlak, itu benar-benar kalian hubungkan. Ya, tolong dianalisa lagi. Jangan asal comot. Karena penguji kita ini kelas-kelasnya luar biasa ya. Ada IPDN ya, ada kepala bidang yang mana sudah mumpuni dari segi menganalisa. Jadi kayaknya setelah saya ketemu mentor kayaknya berorientasi pelayanan. Itu bisa, itu sering nanti ujiannya. Dia nguji di tabel itu toh ya. Jadi tolong pahami, mengerti tentang core value itu. Selanjutnya, kalau tahapan pertama berkonsultasi dengan mentor, apa hubungannya dengan ASN berakhlak? Kalau memang dia ada 5, masukkan 5. Ya, kalau dia ada 4, masukkan 4. Kalau ada 7, masukkan 7. Dan tidak boleh teman-teman, 7 komponen itu yang untuk melapor kepada mentor, sudah kalian masukkan, include semuanya. Misalnya habis melapor kepada mentor, membuat rancangan aplikasi. Kalian tidak tulis lagi hubungan dengan ASN berakhlaknya. Kalian pikir yang kalian tulis di atas untuk konsultasi dengan mentor itu bisa masuk untuk kegiatan selanjutnya. Tidak mau mereka. Oke? Jadi Bu, biar panjang Bu, biar panjang, hantam. Ya. Jadi kalau ada 4 tahapan kegiatan, masukkan juga nilai-nilai core value-nya seempat. Ya. Boleh sampai sini bisa nyampe teman-teman? Nah, jadi kemarin ada yang di nilai-nilai hubungkan nilai-nilai core value nilai-nilai tahapan kegiatan dengan core value, dia hanya masukkan itu 7, terus sudah selesai. Oke, ya ini diwanti-wanti ya, karena tahu nggak teman-teman, sebenarnya esensinya di tahapan rancangan kegiatan itu adalah tahapan kegiatannya dengan teman-teman nyambung tidak ketika core value itu mereka mintai gitu loh. Maksudnya punyalah itu core value. Ya, esensinya itu di situ. Hanya pengen melihat sejauh mana teman-teman menguasai nilai-nilai core value. Kalau ditanya dari sisi manapun. Oke? Nah, visi misi Pemda. Setelah visi misi Pemda, kesimpulan organisasi, tabel terakhir ya, itu juga tolong menggunakan kalimat yang baku ya. Yang baku, terus dijelaskan lah. Kan di situ dibilang kalau nilai-nilai tersebut berhubungan dengan core value bla 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 bla, itu silahkan disebutkan ya, dijelaskan, jangan garing-garing, jangan singkat-singkat. Oke, bisa. Nah, itu yang sempat saya ingat tentang eh, itu. Kemudian jadwal tentatif ya. Jadwal tentatif itu dikatakan tentatif, memang dia bisa berubah, tapi kita punya patron. Ya, patronnya di mana? Kalian itu aktualisasi habituasinya 30 hari. Oke, silahkan nanti buat daftar jadwal tentatifnya itu. Soalnya kemarin gini, Bu, bisa tidak, Bu? Saya mengikuti jadwal tentatif ini dengan jam bekerja saya di kantor. Nggak bisa, ya. Jadi silahkan di jadwal tentatif sesuai 30 hari, tapi di lapangannya kalian fleksibel. Jadi dia mau merubah nih jadwal tentatifnya ngikuti jadwal dia bekerja, itu nggak boleh. Jadi pas 30 hari itu harus aktualisasi habituasinya selesai. Oke, teman-teman? Ya, patronnya seperti itu. Hmm, ya, sisanya kelengkapan-kelengkapan mengenai beberapa materi ya. Pelajari manajemen ASN, pelajari literasi digital. Oke? Dan satu lagi, tolong senada seirama dengan mentor, ya. Jangan lupa mentornya tetap harus menjalin terus komunikasi supaya mentornya betul-betul nilai yang beliau ucapkan adalah nilai-nilai penguatan. Oke? Jadi kan nanti tuh setelah kalian presentasi akan diberi waktu untuk mentor memberi penguatan. Nah, isi penguatan adalah misalnya baik, saya sebagai mentornya memang melihat situasi dan kondisi masalah di instansi kami sesuai dengan apa yang diangkat. Saya juga kami sangat mendukung Ananda untuk tetap terus melanjutkan rancangan aktualisasi yang telah dibuat. Oke, maksudnya kayak gitu ya.
Karena pernah ada yang dia menolak tuh mentor ya. Jadi tolong teman-teman, kemarin itu bagus, angkatan yang pertama ujian itu bagus sekali. Seluruh mentornya itu merasa dihargai, dihormati. Oke? Ya, jangan lari dari itu setelah mentornya sudah akrab, kemudian teman-teman menurunkan rasa hormat, wah itu tidak boleh ya. Jadi nanti mereka bisa belak-belakan ngomong atas ketidaksenangan sebab karakter kita buruk. Apalagi ya yang saya ingat-ingat. Nah, kebanyakan penguji teman-teman menginginkan itu judul ya, misalnya optimalisasi, kurang efisiensinya ya. Silahkan diramu judulnya. Oke? Kemudian dikonsultasikan dengan mentor. Rata-rata awal judul tuh optimalisasi. Ya, coba dilihat lagi masalahnya teman-teman apa. Setelah itu nanti dikonsultasikan ke mentor. Karena ada beberapa yang japri, mentornya tidak setuju dengan judul yang dibuat oleh peserta latsar. Jadi mentornya ingin judulnya seperti ini, Bu. Ya udah, ngikut ya, teman-teman ya. Oke. Ada yang mau ditanya, teman-teman? Penyajian PowerPoint. Ini beda lagi ya teman-teman, tergantung kembali tergantung penguji. Ada yang cuma kepengen slide pertama dia akan melihat judul, saya lupa kebetulan bahas judul. Tolong sertakan lokusnya, oke? Lokasi di mana teman-teman melaksanakan rancangan aktualisasi habituasi. Misalnya optimalisasi data digital di Puskesmas A, ya harus ada lokusnya ditulis. Oke, kemudian biasa penguji hanya mau lihat judul, kemudian dia perintahkan kita untuk ke diagram fishbone dan juga langsung di tabel rancangan aktualisasi. Rata-rata hanya minta 3 item itu ditampilkan. Untuk opening, teman-teman, opening ya biasa saja. Kemarin ada yang dia langsung menjelaskan. Kami pikir itu tidak perlu. Jadi opening seperti pada umumnya lah. Baca dulu itu isi PowerPoint sampai penguji bilang langsung saja ke diagram fishbone. Ya, siap. Oke. Nah, semuanya masih dalam judul rancangan, teman-teman ya. Rancangan aktualisasi. Kemarin ada yang langsung aktualisasi. Nggak boleh, karena ini masih tahap merancang ya. Jangan lupakan itu rancangan aktualisasi. Apalagi ya. Sudah kayaknya itu saja yang saya ingat-ingat. Selebihnya performa teman-teman ya, sarapan karena menunggu di ruang Zoom besar ya itu harap-harap cemas tuh ya. Jadi sarapan dulu, kemudian kalau kami panggil nanti sudah ditarik sama hostnya, diperintahkan untuk masuk. Silakan terus berkoordinasi sama mentor. Pastikan signal mentor dan teman-teman baik ya. Karena kemarin hampir yang lama itu adalah signal yang tidak ada sama mentor. Dia keluar masuk terus ya. Kemudian sudah itu saja. Oke, ada yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya? Saya Ibu, Oh Oh ya, ya, silakan silakan Mas Mas Diki. Riki. terkait lampiran Ibu, apakah Heeh. lampiran itu di tanggal 23 nanti itu sudah wajib dimasukkan atau nanti pada saat aktualisasi di tanggal 23 sampai 7 April itu? Nanti aktualisasi. Cuman jangan lupa karena ya seperti kata penguji ya, jangan merasa petisi-petisi atau bukti-bukti itu tidak penting. Ya, dilampirkan semua. Cuman pada saat ujian nanti nggak usah dulu. Ujian rancangan ya Riki ya. Jangan dulu. Kalau udah ada misalnya ya udah nanti aja gitu ya, disatukan saat aktualisasi. Oke. Boleh Riki? Siap Ibu.
Ya, ada lagi? Gini Bu, untuk Ya. yang ini Bu, PowerPoint, poin-poin yang mau ditampilkan di PowerPoint rancangan ini apa saja Bu? Nah, boleh dicatat ya. Slide pertama, judul. Judul harus jelas dengan lokus ya. Slide kedua, profil kalian. Itu penting supaya penguji paham, tahu, lihat orangnya. Kemudian bab satu itu boleh masukkan 2 slide saja Mas Satria. Ya, minimal ada tujuan umum dan tujuan khusus. Oke, masukkan. Kemudian langsung masuk di bab 2. Bab 2 itu, kalau kemarin ada yang memasukkan nilai core value 7 itu dulu, masukkan, ya kan? Kemudian masukkan penapisan isu masalah. Udah masuk nih ya. Pokoknya APKL ya, USG, diagram fishbone, sampai di rancangan aktualisasi. Oke? Nah, setelah rancangan aktualisasi, langsung masuk ke mana? Rencana jadwal tentatif. Oke? Itu dimasukkan. Udah, habis itu terima kasih. Itu aja. Ya, tapi ingat ketika mulai start nih, saya 8 menit. 8 menit itu kalau memang sebelum 8 menit udah habis ya nggak apa-apa ya. Tapi besar harapan pada saat presentasi teman-teman bisa mengutarakan tuh cara penapisan isu masalah menggunakan APKL, menggunakan USG ya. Karena itu terus yang diulang-ulang. Oke, Kasih Bu. biasa lama di membaca rancangan tahapan kegiatan ya, karena semua dibaca di situ ya, sampai hubungan tahapan kegiatan dengan core value. Oke, ada lagi? Izin Bu, sudah saya invite Ibu ke grup Oh WhatsApp. ya. Mm-mm. Oke, saya sudah bergabung ya. Kalau begitu, begini teman-teman. Kalau misalnya udah buat PowerPoint sepanjang yang kemarin ya, nggak apa-apa. Itu disimpan, terus buat saja yang saya jelaskan tadi. Oke? Buat lagi aja, karena minimal yang lama, yang panjang itu nanti akan disajikan di saat kalian ujian aktualisasi. Ya. Dan ingat, ujian aktualisasinya kita klasikal teman-teman ya, tatap muka nih. Oke? Kalau sudah tidak ada, Mas Satria, tolong dipandu dong siapa yang mau tampil biar kita lihat ya. Yang paling sering dikutu-kutui itu sama penguji itu rancangan tahapan kegiatan. Dia benar-benar mau lihat. Kalau teman-teman misalnya pengen lewat Google Drive, Mas Satria, itu berarti kita harus punya akun Google kan? Nah, dia pengen tuh yang kemarin pengujinya itu pengen secara runtut dijelaskan. Mendaftar dulu di akun Google, kemudian ini pasang aplikasinya. Ya. Beliau pengennya seperti itu, oke? Oke, kalau sudah tidak ada, boleh Mas Satria dipandu ya untuk satu orang satu presentasi. Siap. Nggak usah PowerPoint-nya, kita langsung ke ini saja, yang seperti saya sebutkan. Rembuk dengan judul dulu, Word-nya dibuka ya. Kita lihat judulnya. Jangan lupa, apakah kalau belum ada lokus, silahkan tambahkan lokus. Oke, silahkan Mas Satria, ditunjuk dulu. Iya, izin Ibu. Teman-teman mungkin ada yang mau bervolunteer untuk ditampilkan
salah satu. Pak Sadam jangan cuma senyum-senyum. Yang senyum saya tunjuk ini. Nih. Saya, Saya. Oke, siap. Silakan apa nih? Oke, izin. Tet- Izin Bu, teman-teman sudah terlihat. Izin Bu, untuk yang tadi kayak ini, judulnya begini ya Bu, pakai lokus ya. Iya, Pandi ini sudah dikonsultasikan sama mentor kan? Eh, saya belum sih Bu untuk judulnya belum, cuman untuk apa isunya itu memang sudah beliau bilang kalau bisa memang harus ambil ini karena urgensinya di sini kasihan pelaporan. Iya, Itu jadi maksudnya saya Bu, fokus juga, ya, mm-mm. tapi Bu, Pandi fokus juga ke judul ya, nanti diskusikan sama mentor. oh iya. Ini insya Allah Bu, rencananya saya Mm-mm, ini setelah bimbingan ini, insya Allah kan Rabu kita masuk lagi kan, Senin Selasa kan mm-mm. libur. Nah, Rabu saya mau print semua ini setelah revisinya dari Ibu, baru saya kasih lihat ke mentor itu sebelum Ya, kita bimbingan terakhir ya, baru Senin lagi ya. ujian. Pandi, kalau dari saya di judul ini digitalisasi verifikasi usulan insentif UKM pada Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Bangka Laut. Mungkin bisa ditambahkan optimalisasi digitalisasi, ya. Oh, Jadi bagaimana ya itu dulu. Terus nanti konsultasikan sama mentor ya. berarti ini Op- optimalisasi. ya, optimalisasi, digitalisasi, verifikasi, usulan insentif UKM pada Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Bangka Laut. Jadi benar-benar maksudnya itu Pandi sudah mengoptimalkan nih cara digitalnya, oke? Siap siap Bu. Mm-mm. Bisa lanjut lebih? Boleh, boleh, silakan. Kita skip dulu ini. Ini kata pengantarnya nanti saya revisi ya Bu. Sesuai tadi berarti ucapan terima Iya, kasihnya ke Bupati setelah Bupati dan Wakil Bupati ya atau cuma iya, Bupati? Bupati, wakil bupati ya. Kalau Eh, ada setda ya setda ya. beda baru sudah. Baru turun ke bawah sampai orang tua. Nah, hati-hati ya. Ucapan terima kasih harus ada dari orang tua. Itu juga satu ya. Kamu ini sudah didoakan sama orang tua, nggak ada ucapan terima kasih. Nah, itu kayak gitu lah. Pokoknya urutannya Pandi piramida terbalik. Jadi yang paling besar dulu leadernya ya kan, sampai ngerucut sampai ke bawah. Oke? Ya, ya. Terima kasih kepada Bapak Sadam begitu Bu. Boleh teman-teman, rekan-rekan yang telah mensupport saya. Ini daftar isinya, Mm-mm. daftar tabelnya, daftar gambarnya. Ini bab satunya Bu. Izin. Ini keputusan Menteri Kesehatan yang terbaru ini Pandi ya, Iya Bu, iya. 2020. Ini Oke. ya 2024 untuk insentif UKM. Mm-mm. Jadi saya mau jelaskan dulu apa itu insentif UKM supaya Ya, orang itu supaya pengujinya tahu iya ini insentif begini untuk pelaksanaannya begini. Ini ruang lingkupnya. Ini Bu, seperti ini Bu. Ini kan kalau untuk anunya Bu, spesifikasinya untuk peraturannya di ini di nomor 6 ini. Cuman saya ambil secara umum dulu tuh supaya ada anunya runtutannya tuh tidak langsung ke intinya. iya, iya, Atau benar-benar. menurut Ibu bagaimana? Iya, benar. Jadi yang besar dulu ya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, boleh? Ya, Oh, iya. benar. Siap siap Bu. Oke, yang ini visi misinya sesuai ini. Mm-mm. Ini kalau gambaran perangkat daerah yang instansi kan Bu? Iya, instansi kita. Siap siap. Ini saya ambil dari Renja untuk kadunya tugas Mm-mm. fungsinya. Kita percepat. Nah seperti ini Bu. Berapa halaman ini, Pandi? Ya. Ah, ya. Berapa halaman punyamu? Eh 50 ya? iya 50. Oke, nggak apa-apa. Ha. Iya. Ini ada nama-namanya jelas ya, Pandi? Ada Bu Bisa, iya saya perbesar misalnya ya. itu di print. Iya, nanti kalau di print kelihatan nggak, Pandi? Coba kamu ini nanti ya. Iya Bu siap siap. Nanti saya Mm-mm. menyesuaikan ya. Iya, oke. Ini udah bener nih.
struktur organisasinya. Iya. Untuk tugas dan fungsi jabatannya, Bu, saya kemarin sebelumnya koordinasi sama eh Kasubag Kepegawaian di kita di Anjap itu apa sih katanya? Untuk jabatannya kita itu pelaksana. Jadi Hmm. untuk dasar dari Anjap itu tidak ada. Jadi kita sepakati sama teman-teman di sini ada Mas Satria, Ibu Sri Mulyani sama Windasari. Kita sepakat pakai yang ini, Bu. Lebih kayak apa? Kayak anu ya umum ya. Udah nggak apa-apa, nanti bisa dijelaskan ya, nggak masalah. Siap-siap, Bu. Pokoknya nanti kalau ditanya penguji, Pandi jelaskan sesuai yang penguji, Pandi ketahui ya. Ah, iya, iya. Jadi ngambilnya memang peraturan yang umum. Oke, lanjut. Ini terus ini tujuan aktualisasinya. Mm-mm. Ini yang ini ya, Bu, yang core value ASN ya, yang 7 ya. Mm-mm. Iya, ini manfaatnya kan ada untuk pemerintah daerah, instansi, Ya, bagi peserta, bagi masyarakat. Lanjut bab 2 masuk nilai dasar ASN. Yang ini ya, Bu. mm-mm. Kode perilaku. Iya. Perilaku kompeten ini kedudukannya ini manajemen ASN. Ini yang dari materi agenda 2 kan? Ya, ya, Ya. Jadi ini ya Bu, saya lampirkan begini Bu, supaya lebih iya, penguatan. iya, nggak apa-apa. Heeh. Masukkan LAN ya, LAN Ya, 2017. Oke. saya sudah ini juga, ini Smart ASN. Ini sudah saya Mm-mm. masukkan yang 2021 sesuai ini. Penguatan smart. Identifikasi isu. Ya, untuk ini Bu, identifikasi isunya. Kalau saya satu belum optimalnya kedisiplinan dalam pelaporan data kinerja dan saya bilang kemarin Bu untuk kita di sini ketika bagian perencanaan meminta untuk pelaporan data agak ribet. Jadi biasanya Mm-mm. di di list di grup itu baru. Yang kedua ini belum tersedianya mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja. Untuk sekarang kita belum ada eh, mekanisme untuk evaluasi program di tingkat dinas supaya kita lebih tahu untuk program yang harusnya dilaksanakan di TW1 memang dan wajib dilaksanakan di TW1. Kalau memang tidak terlaksana, kenapa? Apa alasannya? Itu. Yang ketiga ini yang saya angkat belum belum optimalnya pelaksanaan verifikasi pengusulan insentif UKM pada Dinas Kesehatan. Ini untuk sekarang kita masih pakai manual. Jadi pelapor itu mengirim filenya draftnya istilahnya kita di sini binwil masing-masing binwil itu dua puskesmas untuk menganulir setiap usulan ini. Ini identifikasinya ini Bu. Jadi Bu sebelum masuk ke Fishbone saya kasih pengantar dulu supaya tuh, Ya, ini boleh. Mm-mm. ini saya lampirkan ini ya saya ambil dari ada di daftar pustaka ini supaya kalau kita tidak lampirkan ini kan seakan-akan teorinya kan dari kita. Kalau menurut saya sih Plagiasi ya, begitu. Iya. ngambil ya. Oke. Ini, ini Bu, minta tolong siapa tahu ada yang mau dikoreksi sebelum ujian. Untuk skillnya sini operator penginputan sering diganti. Ya, jadi di bagian perencanaannya puskesmas itu ya sering diganti ini operatornya. Satu. Yang kedua belum adanya pembinaan pendampingan teknis secara berkala. Jadi setelah operatornya diganti, operator itu pasti Mm-mm. akan bertanya, Bu, untuk teknis pengusulannya, bagaimana berkas-berkasnya apa lagi itu. Yang kedua ini kita lanjut ke supplier ini kualitas data belum seragam. Yang ketiga keterlambatan pengiriman berkas usulan. Biasa kita reminder di grup untuk anunya usulannya. Untuk safety-nya hambatan cuaca pada proses verifikasi langsung karena info saja Bu di kita di Banggai Laut ada 10 puskesmas, 5 di Mm-mm. darat.
5 di pulau. Yang ketiga ini, yang kedua keterbatasan akses transportasi. Saya bilang tadi, kalau memang musim kencang ombak, kapal juga tidak bisa berangkat. Yang yang ketiga ini surrounding, ini yang kembali lagi ke topografi banggai laut yang di kepulauan. Yang kedua ini jarak antara antar fasilitas pelayanan kesehatan cukup berjauhan. Jadi kalau untuk mengusulkan memang kalau masih manual, teman-teman puskesmas wajib datang ke dinas. Untuk sistemnya masih konvensional untuk verifikasi usulannya. Yang kedua ini belum tersedianya aplikasi pendukung. Jadi kita memanfaatkan anu saja Google Sheet. Nah, jadi ini Oke. isu lamanya. Izin Bu, ada masukan sebelum lanjut. Operator penginputan sering diganti, belum adanya pembinaan pendampingan teknis secara berkala, kualitas data belum seragam, keterlambatan pengiriman berkas usulan. Udah sih kalau dari saya bagus Ya, ya. ya. Mm. Dah, Hmm. lanjut. Mudah- Mudah-mudahan penguji bilang begitu ya Bu. Amin. Bagus kok. Yang penting gini, harus yakin dalam menjelaskan ya Pandi. Ya, Bu. Bener-bener tunjukkan bahwa kita ini ada gitu loh, bukan takut-takut ngomong Pandi ya. Kalau Oke, next. ntar Mm-mm. kok tidak takut-takut ngomong Bu, sebentar dibilang, anu ini sudah kurang ajar peserta, masakan Ya menggurui. Allah. Kan bukan takut dalam berarti kamu harus ngomong acak-adul gitu ya. Maksudnya operator penginputan sering diganti. Jadi Pak di lapangan itu gini-gini gitu loh. Ya. Nah, siap, Jadi siap. dikasih mantep gitu. Oke. Oke, ini analisisnya seperti yang saya bilang tadi, saya kasih pengantar dulu sebelum masuk. Hmm. Jadi ini kayak ini operator penginputan sering diganti. Untuk gagasan idenya membuat sistem digital berbasis akun terdaftar sehingga setiap operator memiliki akses dan riwayat kerja yang terdokumentasi. Nih, kayak yang kedua, belum adanya pembinaan pendampingan teknis secara berkala. Untuk gagasan idenya menyediakan panduan digital, manual book, serta bimbingan teknis daring secara berkala. Yang ketiga, untuk verifikasinya masih konvensional. Untuk gagasan idenya mengembangkan sistem pengajuan dan verifikasi insentif UKM berbasis digital. Jadi untuk ini Bu, mungkin karena waktunya mepet sama kita juga cari yang gratisan, jadi kita pakai web app dulu. Kalau kita bangun dari nol kita ya beli domain. Ya. Yang keempat kayak tidak tersedia sistem pendukung pendukung aplikasi verifikasi ini untuk gagasan idenya membangun aplikasi atau platform digital sebagai media input, verifikasi dan monitoring usulan. Jadi pesannya Pak Kasuba kemarin untuk aplikasinya sederhana saja maksudnya. Yang penting bisa bisa menggambarkan verifikasi. Jadi eh, teman-teman di puskesmas itu sebelum mengusulkan harus ada approval persetujuan dari kepala puskesmas. Nah, setelah itu baru bisa lanjut ke pengelola program. Mungkin ini eh, saya batas secukupnya saya Wak, untuk menghemat waktu. Iya. Oke. Rencana aktualisasinya. Ya, seperti ini ya Bu, maksudnya kemarin Ya. itu. Oke, benar-benar. Ya, jadi Tapi boleh ndak itu Pandi dikasih spasi dulu nih antara gagasan utama dengan barisnya ini? gagasan utama. Jadi gini, kalau Nggak bisa ya kamu spasi sedikit gitu? oh bisa bisa Bu, saya ini saya menyesuaikan kan kalau untuk saya maksudnya di pengertiannya saya, ketika kita spasi ini berarti dia harus ada judul tabel lagi untuk ini, untuk yang kedua ini. Enggak, Atau bagaimana Bu? enggak, enggak. Hmm. Coba kamu spasi sedikit saja, satu spasi saja. Oh bisa, saya tambah Coba 12 di dulu. sini. Oh, ini. Nah, udah. Gitu saja dia, nggak apa-apa. Oh begini ya. Mm-mm. Ini Oke. yang pertama kayak ini kegiatannya persiapan rancangan sistem informasi verifikasi insentif upaya kesehatan masyarakat kayak singkat CV UKM. Untuk tahapan kegiatannya pertama konsultasi dengan mentor terkait fitur Mm-mm. yang akan dibuat. Tuh.
Untuk outputnya terlaksananya konsultasi dengan mentor dan penetapan fitur utama. Keterkaitannya ini yang pertama harmonis, membangun komunikasi yang baik dan menghargai masukan mentor. Yang kedua kolaboratif, bersinergi dalam penyusunan gagasan. Yang ketiga akuntabel, menyelaraskan rancangan agar dapat dipertanggungjawabkan. Untuk kontribusinya terhadap visi misi Pemda, kegiatan ini berkontribusi pada pencapaian misi nomor 5, yaitu mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan. Untuk penguatan nilai perangkat daerah, kegiatan ini menguatkan nilai kompeten, adaptif, dan akuntabel, yaitu melalui perencanaan sistem secara profesional, inovatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum lanjut, ada ini Bu, ada Enggak, peran. bagus, bagus. Ya. Yang Tapi kedua, yang kemarin, oh ini ada. Eh, hubungannya dengan agenda 3 mana ya? hubungannya dengan agenda Coba 3. Oh, turunkan ke ini Bu, bawah. ini. Ada? Saya simpan di bawah Oh keren kamu. Iya. karena Dah. tidak cukup kalau anu ke samping Mm-mm. lagi. Kan saya simpan di bawah. Ya, Ya. boleh. Ya, untuk kini manajemen ASN-nya Nah, persiapan rancangan CPK hmm, mendukung profesionalisme mm-mm. ASN melalui proses verifikasi yang tertata, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip sistem merit. Ya, Untuk Smart ASN-nya mencerminkan penerapan Smart ASN dengan mendorong ASN adaptif terhadap teknologi digital serta mendukung literasi dan transformasi digital. Untuk ini ya Bu, oke. untuk ini yang saya perhatikan video sebelumnya, untuk kegiatan ini cuma di tahap ini kan, di tahap nomor 1 kan untuk Iya, implementasinya. heeh, iya. Cuman teman-teman, kemarin itu penguji kata, ya itu lagi ya, beda-beda penguji. Dia, dia yang kemarin itu bilangnya nggak usah dokumentasi ini kamu masukkan pada tahapan kegiatan. Cuman kemarin saya sampaikan kayaknya penting ya, karena apapun itu sekarang kan sudah by dokumentasi ya, Pandi ya. Kalau tidak dilampirkan. Tapi nanti kalau beliau suruh hapus, hapus saja. Nggak Ah, apa-apa ya, iya. Pandi ya. Siap, siap Bu. Oke, Fleks- itu saja. fleksibel saja kalau memang Ya, penguji bilang nah bener tuh ya. Iya. Ini Tapi bagus. Oke. lanjut bentar Bu saya. Berapa tahapan totalnya, Pandi? Punyamu? 5. 5. Oke. Jadi yang terakhir sosialisasi dan Iya. pendampingan. Nah, Pandi, pada saat presentasi pakai PowerPoint, apakah Hmm. ini kamu mau modifikasi lagi atau tinggal kamu crop saja tabel-tabelnya? Nanti ini Bu, tapi untuk ini paling nanti saya menyesuaikan kalau memang harus di crop, di diminimalisir, mungkin saya akan minimal. Cuman kalau Karena memang harus harus bisa dibaca ini, semua soalnya, Pandi. oh kalau bisa semua berarti biar nanti fontnya saja Bu, Iya. diperkecil. uh-uh. Iya, Yang penting kamu bisa baca ya pada iya, saat iya. ujian. Oke. Untuk Selanjutnya, ini jadwalnya. Jadi saya bikin gini Bu. M1 itu nggak apa-apa. minggu Minggu. satu, minggu 2, minggu 3 supaya agak anunya Mm-mm. apanya. Untuk konsultasi bertanggal 24 kan Bu? 24 kan sudah bisa konsultasi kan? Iya, Hmm. udah bisa. Iya di Oke, ini. Bu, gacor. Hmm, apa? Bu Tabe untuk ini pelaksananya sampai di minggu berapa ya Bu? Lihat jadwal kalian itu. Kalau Kalau untuk jadwalnya Selasa 24 Februari sampai 7 April. 7 April ya. Berarti masih bisa Mm-mm. masuk ini kan? Kayak ini sosialisasi saya buat di minggu pertama April. Bisa ya? Masih. Masih. Karena ini kita masuk lagi bimbingan praevaluasi itu Rabu 8 April. Oke, berarti dikasih pas sampai 7 ya, 7 April ya. Ya Bu, berarti ini ya. Saya masih masih bisa masuk ya. Yang untuk sosialisasinya saya Iya. rencananya mau buat di minggu pertama April. Oke. Hmm. Da- Dapuk, Tapi Bu dapuk. untuk daftar pustakanya begini Bu, penulisannya. Hmm, ya, oke. Turunkan lagi, Pandi. Pandi, kalau daftar pustaka itu nggak pakai spasi depannya ya. Oh, bentar Bu. Ini saya apa? Rata kiri kanan, makanya jadi begini tampilannya. Saya rata kiri.
Begini ya, Bu. Mm-mm. Rata itu Om Eh, Pandi. Ah? iya. Rata DP kiri itu yang DP header DP. Oh, yang ini. Dia Apa masuk begini. dulu? Nah, jadi dia nggak ada spasi, Pandi. Bukan Oh, paragraf iya. DP Iya. anu ini. Maaf, Bu, maaf, maaf. Oke, Karena nanti dirubah ya. saya terakhir susun skripsinya begitu, Bu. Makanya saya izin dulu ya, saya rubah. Ya. Kasih Begini rekan kan, Bu, kiri ya? kanan juga. Nah, begitu. Oke, Pandi. Ya, Sudah ini, udah siap tempur dia. udah. Ayo, ayo. Besok saja. Oke, Oke, silakan makasih, stop Bu. share. Ya, Izin saya jangan stop lupa share. digandakan ini Wordmu ya. Digandakan, rubah ke PDF ya, supaya pada saat hari H tidak diminta-minta, teman-teman. Itu banyak sekali trouble kalau hari H ya. Oh, PowerPoint digandakan, di WhatsApp juga, satukan dalam grup ya. Supaya kalau servernya kalian lagi trouble bisa pakai teman yang lain. Oke? siap, siap, siap. Makasih, Bu. Izin saya stop share. Ya, oke. Satria, saya izin dulu 5 menit boleh ya? Ya Tunggu-tunggu itu. sebentar. Kalau Ibu suruh tunjuk, saya tunjuk Pak Sadam ya. Mantap. Apanya yang mantap? Kapan nih DP Word apa Times New Roman atau Arial? Arial, Arial. Arial Kesepakatan 12. teman-teman begitu. Arial pon 12. Cuman Arial izin teman-teman kalau kita di sini di perencanaan kita pakai Arial juga. Cuman punya 11. Kalau 12 agak kebesaran. Cuman ya
Dikembalikan lagi tergantung kesepakatan teman-teman saya. Pakai 12 kah? 11. Oke. Oke, kita next lagi. Satria, siapa yang mau jadi volunteers? Udah mungkin teman-teman yang mau Kak Sadam menampilkan. aman? Ada yang bisa kayaknya. Atau saya dulu boleh? Boleh, boleh. Ya. Ya, sudah kelihatan Ibu izin? Iya, udah. Oke, silakan. Oke, izin Bu. Untuk ini judulnya untuk sekarang seperti ini Bu. Tapi sama kayak Pandi tadi, nanti soalnya belum belum kita eh, konsul kembali dengan mentor terkait judul. Cuma untuk isu yang diangkat sudah sesuai dengan apa yang eh, masalah yang ada di instansi Bu. Iya. Izin. Nanti kita ini lagi Bu soal judul kita konsulkan lagi ke beliau. Ini lembar persetujuan sama Bu. Itu tadi sudah ada mentor dan coach tinggal penguji untuk kata pengantar ini sudah Bu sudah masuk. Cuma ini Pak, Pak Ibu, saya punya saya taruh di atas ini yang orang tua ini Bu. Atau saya pindahkan lagi. Nah, dipindahkan. Oke siap. Mati dulu ya. Iya iya. Soalnya ini Iya, dia memang lebih penting. Tapi kalau dalam penulisan, ya Bu ini saya ada kasih masuk kepala BPSDM Bu. nggak apa-apa. Iya, Oh iya. no problem. Itu juga Siap. harus Pandi ya, masukan ya. Iya. Ini di mana Bu ya? Di orang tua ini. Orang tua, terus. Coba naik-naik lagi. Oh siap. Ini Bapak mentor Bu. Ariana, Mentor, kepala dinas, mentor, nomor 7, nomor 8 siapa? Nomor 8. PIC evaluator. Nggak usah, kasih nomor 8 dulu itu orang Oke. tua. Oh di ini ya. Hmm. Nomor 8 orang tua, baru sisanya PIC ya. Oke. Ya. Ini daftar isi masih berubah Bu, jadi sebelum saya Hmm. korek-korek sama daftar tabel juga, untuk sementara belum. Ini untuk eh, latar belakangnya sudah ada ininya apa? Dasar hukum juga, visi misi perangkat daerah, visi misi Bangga Laut. Ya, kemudian untuk gambar perangkat daerah juga sama kayak eh, Pak Fandi punya tadi. Ya sama kita ambil dia nih tadi. Ranger. Iya, iya nggak apa-apa. Ya. Sama juga Bu, yang struktur organisasi juga nanti tinggal disarankan. Ya, Tugas dan fungsi jabatan juga sama seperti beliau tadi. Pak Pandi, tujuan aktualisasi, manfaat bagi daerah, instansi OPD, serta dan masyarakat. Kemudian ini rancangannya, nilai-nilai dasar ASN, berakhlak, kemudian manajemen ASN, smart ASN, kemudian ini identifikasi isu, validasi isu menggunakan APKR, ini terus ini fishbone, gagasan alternatif pemecahan masalah. Itu, tapi Ibu, ini masih ada yang saya mau perbaiki juga, jadi mungkin nanti sebelum ujian kan ada lagi satu kali bimbingan ya Bu ya. iya, iya. Ya nanti Nanti mungkin saya tunjukkan perbaiki ya. lagi. Iya, ya.
Kemudian ini Bu, yang rencana kegiatan apa? Aktualisasi. Oke. Coba turunkan lagi, Satria. Ini juga sama Bu, yang manajemen ASN, smart ASN saya taruh di bawah di masing-masing kegiatan Oke. setelah tiap-tiap kegiatan, tahap kegiatan. Oke. Terus yang terakhir, ini jadwal tentatif Ibu, saya punya pakai yang ini. Hmm. Untuk sementara Ya, pakai yang ini. masalah. Ya, Iya, no problem. Ya, silakan berinovasi. siap. Ya mungkin Oke. itu yang sudah Bu lihat tuh. Nih, ya, 80%. Nanti tinggal diperbaiki dikit-dikit ya. Siap, siap Kalau Ibu. punya Pandi tadi udah Nah, 99. nanti langsungan itu, 100%. Mm-mm. Ya, langsung wisuda Pandi. Tahu usah Oke. ujian, langsung di approve itu anu, Langsung dapet kirim. penguji. Oke, izin Ibu, Boleh, saya stop stop ya. share. Ya, ada lagi yang mau perempuannya? Silakan, siapa mungkin Yaya atau Pak Sadam? Yaya, Iya, boleh. oh ya, Saya. silakan. Iya, Yaya. Ibu. Siap, betul. Eh, Oke, ini dulu, Yaya dulu, Septia dulu, baru Pak Sadam. oke, siap, siap. Jadi, terima kasih Kak Satria. Untuk judul Ibu, saya ambil ini, optimalisasi sistem pelaporan deteksi dini berbasis Google Form pada Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Banggai Laut. Selanjutnya, Ibu yang saya mau tanyakan yang tanggal untuk di sininya itu bulannya atau Rancangan dikosongkan ya. saja dulu? Cuk, iya, kosongkan saja dulu, Mbak. Oh, ya. Untuk kata pengantar, saya belum masukkan sekda sih, kurang sekda kayaknya. Mm-mm. Saya mulai dari Bupati, kemudian BPSD, Kepala BPSDM, kemudian PLT, BKPSDM, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, kemudian Coach, Ibu, The Mentor. Saya masukkan juga seluruh video suara, orang tua, keluarga, dan pihak lain. Kemudian daftar tabel, daftar gambar, pendahuluan, saya ambil peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018. Ini yang terbaru. Tidak ada yang terbaru sih. Visi misi Kabupaten Banggai Laut masuk ke gambaran perangkat daerah. Kemudian ada struktur organisasi, tugas. Ibu, saya mau bertanya, ini di tugas fungsi jabatan peserta, kan saya ambil yang tidak ada peraturan yang mengatur jabatan fungsional polisi pamung praja yang langsung ke bidangnya begitu. Jadi saya ambil yang pada umumnya saja jabatan fungsional polisi pamung praja. Boleh, Ibu? Boleh. Berarti kayak tadi Satria ya sama Pandi. Boleh, boleh. Iya, Ibu. Tidak ada yang mengatur langsung bidang begini. Boleh. Terus, apakah saya boleh memasukkan tugas dan fungsi yang ada di Anjab? Boleh. Iya, Boleh saya boleh. tambahkan? Oh iya, kasih Bu. Ya.
Kemudian tujuan aktualisasi ini ada tujuan khususnya. Kemudian di sini tujuan umumnya. Masuk lagi di manfaat bagi Pemda, bagi instansi, kemudian bagi peserta dan bagi masyarakat. Masuk di bab 2, nilai-nilai dasar ASN, kemudian untuk manajemen ASN ini semua saya ambil dari LAN. Oh iya Ibu, ini apa untuk terkait catatan kaki. Kalau catatan kaki kan penulisan skripsinya Pak Supandi beda dengan penulisan skripsinya saya. Jadi, apakah saya bisa menyesuaikan dengan penulisan skripsinya saya? Kalau punyanya Mbak Septia gimana emangnya? Begini, Ibu. Kalau misal ini skripsi saya kan, misal di sini dia di daftar pustakanya ada tertulis angka 1. Jadi, untuk di catatan kaki dia begini. Oh ya, itu pakai Ya, aplikasi kan? Pakai softwarenya kan ya? iya boleh, Ibu. Boleh, boleh. Itu emang yang Ya. terbaru kan? Kayak gitu. Oh iya, Ibu. Saya Bukan tulis terbaru sesuai juga sih angkanya. Mbak, itu udah lama sih ya. 2019, 2017 sudah mulai itu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu sama kok. Begini, Ibu, yang saya maksud. Iya, Untuk aku catatan kaki. mm-mm. Tahu Oh iya. aku. Berarti itu kan langsung berhubungan sama dapuk ya kan? Dapuknya itu langsung kena di nomor 3, oh atas nama ini. Gitu ya? Iya, Ibu. Boleh. Oke, boleh. Terima kasih, Ibu. Kemarin dia pakai apa itu ya Mbak ya? Nama ininya ya? Aku lupa loh. Udahlah. Oke, silahkan. Kemudian untuk Smart ASN juga saya ambil dari LAN, 4 pilar. Kemudian masuk di identifikasi isu. Jadi tabelnya ada 3 isu yang seperti kemarin. Saya masukkan juga dulu ini pengertian-pengertian yang Ibu jelaskan kemarin tentang aktual, problematik, dan lain-lain. Iya. Oke. Kemudian ada 3 isu dan ini identifikasi penyebab masalah. Ini Ibu saya tidak maksudnya kemarin kan di skill itu ada 3. Pokoknya kemarin banyak lah di bagian identifikasi penyebab masalah isu. Tapi saya eh, kasih sedikit begini enggak apa-apa Ibu. Memangnya yang sedikit ini bisa mewakili yang banyak kemarin ya Mbak? Maksudnya Iya, kok bisa Ibu. digabung ya, gitu ya? Iya. Mbak, kayak safety ini risiko hilangnya data pelaporan karena pesan WhatsApp terhapus atau tenggelam. Mbak, pikir-pikir dulu deh untuk yang safety ini. Ini bagian safety. Ini kan kalau hanya tenggelam kan kita bisa searching ya Mbak ya. Nah, kalau terhapus dia kenapa kira-kira? Karena WhatsApp itu kan paling kuat keamanannya. Karena dia satu, dia pakai pencadangan ya, kemudian end to end, DND. Dia banyak aplikasi yang eh, menjaga dia sih sebenarnya kalau WhatsApp. Jadi kalau tenggelam atau tenggelam ini nggak masuk, Mbak. Nanti kamu coba ganti lagi deh, Mbak. Kira-kira apa? Oh, iya. Iya, Ini saya ganti karena iya. coba lebih ke human boleh, masyarakat manusianya ya, safety itu. Oh iya, Ibu. Mm-mm. Ini transformasi digital belum menjadi prioritas dalam pelaporan deteksi dini. Makanya Mbak, yang dihapus banyak-banyak kemarin, coba dilihat dulu, ya kan? Mana yang paling penting di situ.
Dan juga apa alasan menghapus yang lain gitu. Kalau emang dia tidak bisa mewakili, misalnya ini nih di bagian safety tidak bisa mewakili, coba lihat lagi yang dihapus itu apa saja yang bagian safety. Ya, Ibu, nanti saya Supplier lihat. pelaporan melalui WhatsApp belum sepenuhnya sesuai kebutuhan operasional Satpol PP. Skill rendahnya kesadaran pentingnya pelaporan terstruktur, belum ada petugas khusus yang mampu mengelola pelaporan. Sistem pelaporan hanya melalui WhatsApp sehingga data tidak terdokumentasi dan sulit ditelusuri. Oke, ini masuk nih. Tapi di safety coba ya. Iya, Ibu. Nanti saya coba, Ibu. Makasih, Bu. Mm-mm. Ya. Kemudian ini saya ambil dari jurnal pengertiannya. Ini masuk di alternatif pemecahan masalah dan ide. Ibu, di sini saya lihat punyanya Kak Satria dengan Pak Supandi tidak dimasukkan ini. Apakah saya hapus juga atau? Coba Mbak turunkan. Ya, hapus aja lah, hapus aja. Oh ya, Tapi nanti, nah itu digandakan dulu filenya ya Mbak ya. oh ya Ibu. Saya nggak rugi mubazir kalau dihapus terus kontrol S ntar malah. Dibikin backup, Boleh? bikin backup. Di backup ya. Kemudian eh, masuk ke rencana kegiatan aktualisasi. Mm-mm. Di sini saya sedikit tambahkan hubungan dari gagasan pemecahan isu dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Kemudian ini tabelnya. Yang pertama, persiapan aktualisasi. Ada dua tahapan kegiatan, yaitu menghadap mentor untuk meminta arahan dan melakukan dokumentasi sebagai data dukung pelaporan. Mungkin masih salah Ibu di bagian sini, masih kurang tepat karena saya gabungkan untuk dua tahapan kegiatan ini menjadi Hmm. satu Mm-mm. keterkaitan. Jadi jangan ya. Eh, ya Ibu, nanti saya pisahkan. Kemudian untuk terhadap visi misi, misi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif melalui perencanaan kegiatan yang tertib dan profesional. Untuk penguatan nilai perangkat daerahnya, penyiapan aktualisasi di unit kerja, menguatkan nilai berlandas pelayanan akuntabel. Saya belum tambahkan juga terkait penjelasan selanjutnya. Mm-mm. Kenapa Tambahkan petugas? narasi sedikit ya. Iya, Ibu. Oke. Kemudian masuk ke hubungannya dan manajemen ASN dan Smart ASN. Menghadap mentor atau ke atasan untuk meminta arahan merupakan bagian dari penerapan tata kelola kinerja ASN yang menjunjung koordinasi, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap mekanisme pembinaan, serta persetujuan atasan dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Kemudian Smart-nya mendukung teknologi digitalnya agar pengolahan bukti kinerja secara tertib, efisien, dan terdokumentasi. Kemudian Ibu untuk di apa untuk menyusun alur dan format ini di tahapan kegiatannya apakah saya masukkan juga melakukan dokumentasi lagi atau cukup di poin satu saja? Poin satu aja Mbak. Oke. Saya Mbak Septia dan teman-teman, saya coba turunkan lagi ke bawah Mbak. Ada berapa tahapan kegiatan berarti? ada 4. 5. 4. Oke. Baik. Stop share dulu teman-teman ya. Oke. Saya pikir udah cukup ya Mbak Septia ya. Nanti Ya, sisanya di Ibu. pertemuan selanjutnya karena izin menyapa dulu. Assalamualaikum Pak Ahmad. Assalamualaikum. Yes, Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap, Bu Dokter. Hmm. Pak, 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 ini saya ada problem dia.
problem internal, akhirnya dibuka lagi kelas penguji nih Pak, jam 9 pas. Oh, siap. Boleh. Saya menyesuaikan. Yang Ya, penting sudah terbekali teman-teman. Nanti sesi berikutnya lagi, ya, Pak Dok. siap Bapak. Iya, ya, iya. Terima kasih Silahkan banyak boleh Pak langsung. Ahmad. Iya, Ya, iya. siap. Oke, baik teman-teman. Sampai ketemu di hari selanjutnya ya, Jumat ya. Ya, terima Ya kasih. dulu. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Pak Ahmad. Izin live, Ya, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam banyak, Bu warahmatullahi Dokter. wabarakatuh. Dan Terima langsung kasih. saja, teman-teman, boleh langsung live dan menyelesaikan tugas-tugas yang belum selesai. Oke, saya Izin izin Pak, off cam ya, karena yang ada aktivitas kita yang lain. Nah, langsung live room atau ke ruang besar Pak? langsung live room. Mau ditutup lagi Pak, soalnya saya tadi laporan soalnya. Nanti saya tunjuk yang lain. Oke, Gampang sudah. siap. Siap Pak. Oke, Honor makasih Pak. menyusul. Siap. Terima kasih, Pak. Oke, silakan. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Kasih Pak Supandi. Ya, terima kasih Pak Sadam. Jadi bagaimana ini? Aman. Link record jangan lupa ya. Siap, siap Pak. Upload, upload.